Al-Fatihah biniyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala wal baliyat biniyati su'ali husuli jami'il matalib qada'i jami'il hawaij tashili taysiri jami'il umur biniyati su'ali jalbil barakat barakatil amwal, barakatil arzak, barakatis siha wal afiyah, wa biniyati su'alil futuh, li fahmi ma'ani asrari hadal kitab, tafsir Jalalain. Allahumma sakhir lana, wa li awladina, wa li banatina, wa dhurriyatina hadal kitab, warzuqna al-futuh. لفهم معاني أسرار هذا الكتاب والأمل بما في هذا الكتاب إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع الصحابة والقرابة ثم إلى الإمام جلال الدين الحافظ المحلي والإمام جلال الدين الحافظ السيوطي الفاتحة. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, memuji Allah dengan indahnya kalimat Alhamdulillah. Karena di pagi yang penuh barokah ini, kita bisa melanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Al-Quran adalah hiasan kehidupan. Kalau hidupnya ingin indah, maka hiasilah hidup kita dengan Al-Quran. Di dalam hadis baginda Rasulullah menyatakan bahwa Al-Quran kelak di hari kiamat akan menjadi penyelamat. Al-Quran akan memberikan syafaat. Demikian juga halnya sekarang. Ketika kita hidup, hidupnya kalau ingin bahagia, jangan sampai jauh dari Al-Quran. Hidupnya kalau ingin indah, jangan sampai Al-Quran kosong dari ruang hidupnya. Maka setiap hari harus selalu ada waktu untuk Al-Quran. Itu yang diwasiatkan, dinasihatkan kepada kita oleh guru kita Abuya Al-Imam As-Sayyid Ahmad. Allah panjangkan umur beliau, Allah lindungi beliau. Kata beliau, jangan sampai berlalu satu hari tidak ada ruang untuk Al-Quran di dalam lembaran kehidupan kita. Harus ada ruang untuk Al-Quran. Minimal satu kaca. Kalau tidak sempat, apalagi lebih. Minimal satu lembar saja. Kalau tidak bisa satu lembar, kata Abuya Sayyid Ahmad, minimal setengah lembar, satu kaca. Karena Al-Quran itu adalah sumbernya sumbernya ilmu, sumbernya hidayat, sumbernya cahaya, sumbernya nur. Maka jangan sampai jauh dari Al-Quran. Al-Quran kanlah dada kita. Al-Quran kanlah mata kita. Walaupun hafal, yang paling baik, paling bagus, paling utama membaca Al-Quran dengan mata telanjang.
Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan mata telanjang, itu ada energinya Al-Quran yang masuk melalui mata. Sehingga matanya akan relatif sehat. Ketika kita mendengar orang lain membaca Al-Quran, kita menyimak, berarti telinga kita berolahraga. Berarti telinga kita beraktivitas dengan aktivitas-aktivitas Qurani. Maka insya Allah pendengarannya barokah, tak gempang tarapas. Pandangannya barokah, tak gembang tarapas kekuatan daya melihat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mengaji tafsir Jalalain. Al-Quran itu ibarat surat dari Allah. Turun dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril. Alamatnya baginda Rasulullah. Setelah diturunkan kepada baginda Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari, kurang lebih 23 tahun dalam proses tanzilul Quran. Selama 23 tahun setelah rampung, maka Al-Quran itu mengalami proses panjang untuk langsung dibukukan dalam bentuk mushaf Utsmani. Maka Rasulullah yang takil ila rafiqil a'la, Al-Quran belum dibukukan. Sampai di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga belum rampung dibukukan. Pada masa Sayyidina Umar belum rampung dibukukan. Karena di masa Khalifah Umar sibuk melakukan futuhat-futuhat Islamiyah, melakukan penaklukan-penaklukan. Sehingga ketika sedikit umat Islam kuat, maka di masa Khalifah Utsman bin Affan baru terwujudlah pembukuan Al-Quran yang kita kenal sekarang dengan istilah Mushaf Utsmani. Lalu kemudian, alhamdulillah, setelah Al-Quran dibukukan, ada proses diberi harkat, diberi tanda wakaf. Apakah sudah selesai? Tidak. Karena Al-Quran itu surat dari Allah. Surat Allah untuk umat Islam seluruh dunia. Nah ternyata Islam setelah sampai ke Indonesia, sampai ke Malaysia, ke Brunei, sampai ke Patani, Thailand Selatan, Islam sampai ke berbagai benua di seluruh dunia, Al-Quran itu berbahasa Arab. Ketika sampai ke Indonesia, dibawa oleh Wali Songo, lalu kemudian berganti generasi. Nah, umat Islam di Indonesia tidak mengetahui bahasa Arab. Kita tidak tahu bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab menjadi suatu kewajiban. Maka wajib bagi santri mengetahui dasar-dasar ilmu tata grama bahasa Arab, yakni ilmu nahwu dan ilmu saraf. Sehingga ada sebuah makalah terkenal dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dawuh beliau dicatat oleh Hadratus Syekh Kiai Mansur. Kami mendengar dari Syekhuna Abdul Qayyum, Allah panjangkan umur beliau. Kata Bah Hashim, Takro Ibnas Subeki wal Ajurumiyah tabki. Nah, ini bahasa-bahasa gharib tapi luar biasa. Takro, Anda membaca.
Ibn Subki, kitab karakannya Imam Ibnu Subki, yakni Jam'ul Jawami. Engkau baca Jam'ul Jawami wal ajrumiyah tabki, tapi engkau membiarkan jurmiyahmu menangis. Artinya kalau belum tahu jurmiyah, jangan baca Jam'ul Jawami biar tidak stroke dan muda. Nah ini. Nah kembali kepada laptop. Al-Quran karena berbahasa Arab, maka Imam Jalaluddin Al-Mahalli dilanjutkan oleh muridnya beliau Jalaluddin Al-Hafidh As-Suyuti. Beliau berdua melakukan sebuah jasa besar, melakukan karya besar, menulis kitab tafsir walaupun kecil tapi sudah memenuhi standar para mufassirin, maka ditulislah tafsir yang kita kenal dengan nama Tafsir Jalalain. Maka Tafsir Jalalain ini tercatat sebagai kitab tafsir yang paling banyak dikaji, dipelajari di semua pesantren-pesantren di Indonesia. Semua ulama punya hutang jasa kepada Imam Suyuti, kepada Imam Mahalli. Semua ulama, lebih-lebih para mufassirin, penafsir Al-Quran punya hutang jasa kepada Tafsir Jalalain ini. Maka sekarang kita mengaji Tafsir Jalalain, jangan lupa dimaknai. Jangan sampai tidak dimaknai. Kata Kiai Mansur, ayahanda Ki Abdul Qayyum, kami mencatat kitab yang paling mahal itu kitab yang ada sah-sahannya. Sah-sahan itu ada maknanya, diberi tanda, mubtada, khobar, itu. Jangan meremehkan itu. Kenapa kok dikatakan paling mahal? Karena ketika kita menulis, ketika kita memaknai, itu ada riyadhah. Tangan yang menulis itu riyadhahnya tangan. Telinga yang mendengar dari guru itu riyadhahnya telinga. Mata yang melihat itu ada tirakatnya mata. Inilah yang dimaksud alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sehingga Syekh Abdul Qayyum menyampaikan Kiai Mansur itu ngaji Sahih Bukhari kepada Mbah Hasyim Asy'ari itu 3 kali. Sahih Muslim 4 kali. Jadi selama ngaji 4 kali Sahih Muslim itu maknanya full, penuh. Sahih Bukhari-nya 3 kali. Ya Allah. Seperti itu ulama dahulu. Jadi itu adalah khazanah keilmuan yang harus terus terjaga kelestariannya. Maka kita jangan sampai tidak menulis. Saya itu sebisa mungkin saya menulis, saya maknai. Untuk siapa? Bukan hanya untuk saya. Mungkin nanti bermanfaat untuk anak saya. Anak saya membaca kitab abahnya, kitab ayahandanya. Masya Allah, ayahanda saya ini telaten, rajin memaknai. Lalu kemudian dimanfaatkan oleh anak saya. Itu akan menjadi sebuah warisan yang luar biasa. Itulah warisan yang paling mahal. Bukan memberikan harta 1 hektar, 2 hektar. Itu akan hilang. Tapi kalau warisan ilmu akan terus jariahnya mengalir kepada anak, kepada cucu, kepada zuriyah generasi kita 100 tahun yang akan datang akan melihat bahwa kita yang hidup pada 100 atau 50 tahun yang lampau ada dokumentasi YouTube-nya. Ini loh
Orang tua saya dulu ngaji Sahih Bukhari, ngaji tafsir Jalalain, dulu ngaji Ihya Ulumuddin, ngaji Hikam Ibnu Athaillah, Bahjatul Wasail. Jangan sampai nanti anak kita, cucu kita tahu mbaknya lihat di YouTube joget-jogetan. Loh, ini kan mbak saya kok joget. Ya Allah. Nah ini, karena sekarang sudah serba digital. Apa yang kita lakukan semua sudah terdokumentasikan. Ini sebagai muqaddimah kita ya. Saya juga tidak tahu. Setiap pengajian selalu ada muqaddimah. Padahal saya sendiri kalau disuruh mengulang belum tentu bisa. Saya yakin, hakul yakin ini bagian dari waridat. Waridat itu ilmu yang dituangkan oleh Allah. Sama seperti kemarin. 2 hari yang lalu, saya itu mengaji kepada guru kita Abina Ki Haji Ihya Ulumuddin. Allah panjangkan umur beliau. Beliau mulang hikamnya. Tapi 1 bulan 1 kali. Nah ketika beliau mengajarkan hikam, beliau membahas tawakal. Kata beliau, ternyata hayawan-hayawan itu tawakalnya lebih hebat daripada kita. Contoh, semut. Semut, tidak ada pasarnya, tidak ada pasar semut. Tapi semut sehat-sehat. Dari mana? Kalau tidak semut itu tawakal kepada Allah. Coba bayangkan, siapa yang memberi makan di laut ikan yang jutaan, triliunan, kalau bukan Allah. Padahal di laut tidak ada pasar yang menjual makanan-makanan ikan. Kita punya akoi saja, asro melepakan akoi. Bagaimana dengan pakannya ikan yang paus, saya rasa akan cukup cakalan, jumlahnya triliunan kalau bukan Allah. Mereka tidak pernah mengeluh. Yakin karena Allah tak kira lopot abri rajeke. Nah, sehingga kata Abi, ya, burung, kata beliau ini burung itu tawakal kepada Allah. Maka burung dengan tawakalnya berzikir. Apa zikirnya burung? Kata Abi, ya, ber. Lalu datang waridat, berusaha. Lah kata beliau, loh saya tadi tidak mengonsep berusaha itu waridat, kata beliau. Sehingga yang mengaji kaget dari menjadi berusaha. Nah, ini waridat. Saya juga mengaji tafsir Jalalain, ada muqaddimahnya kayak tadi itu. Itu semuanya Allah. Dan itu tercatat dan akan didengar oleh generasi setelah kita. Maka kita harus mewariskan ilmu kepada anak keturunan. Bukan hanya mewariskan harta. Harta akan sirna. Harta akan habis. Kalau kita hanya mewariskan harta masuk ke perut, tetina apa? Jadi kotoran. Kalau kita mewariskan makanan masuk ke perut, jadi kotoran. Tapi kalau mewariskan ilmu, tidak akan menjadi kotoran, akan menjadi cahaya. Akan menjadi pencerahan dan penerang. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Allah membimbing, menuntun zuriat kita, putra-putri kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa dan berilmu, beramal soleh. Al-Fatihah. Ayat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Salah satu hebatnya Al-Quran, mukjizat Al-Quran ini tidak habis, tidak lekang dimakan zaman. Selalu update. Al-Quran dibaca tahun 50, sesuai. Al-Quran dibaca tahun 90, sesuai. Al-Quran dibaca di hari ini, di tahun 2026, Masya Allah, masih relevan. Ila yaumil qiyamah. Tidak akan pernah lekang dimakan zaman. Kenapa? Kalamullah. Maka disinilah rahasianya istikharah dengan ayat-ayat Al-Quran. Permasalahannya ribuan, jawabannya semua ada di dalam Al-Quran. Kalau bukan kalamullah, inilah mukjizatnya Al-Quran. Maka orang itu semakin mengetahui tafsir-tafsir Al-Quran akan semakin merasakan nikmatnya ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang ke-76 ini itu adalah ayat yang menjelaskan perbedaan prinsip tujuan hidup antara seorang mukmin yang berjuang demi akhirat dan orang-orang kafir yang berjuang demi kesenangan dunia yang sesaat. Maka tidak usah heran kalau kita mendapati orang-orang kafir lebih kaya dari kaum muslimin. Kenapa? Karena dari prinsip hidupnya sudah beda. Kalau kita prinsip hidupnya akhirat, tiap nikah atani misalnya lagi. Kankui siap pagi deki bulan Ramadan. Sobaja se eka saura bede, eka buka abede, nikah kankui se eka telasa. Kalau mereka kan tidak. Mereka prinsipnya materi, materialistis. Nah, coba kita lihat ayat 76 ini. Alladzina aman. Adapun orang-orang amanu yang sama-sama beriman, siapa alladzina? Yuqatiluna ialah berperang. Siapa alladzina amanu? Fi sabilillah, dengan tujuan menegakkan agamanya Allah. Nah ini siapa ini? Alladzina aman. Itu bukan hanya dalam konteks berperang, dalam konteks mencari ilmu. Alladzina amanu, mencari ilmu untuk li'ila'i kalimatillah. Walladzina kafaru, sedangkan adapun orang-orang kafaru yang sama-sama kufur, siapa alladzina? Yuqatiluna, ialah berperang. Siapa alladzina kafaru? Untuk apa tujuannya berperang? Fi sabilit taghut, ay syaitan, untuk mengikuti rayuan-rayuan setan. Jadi orang-orang yang beriman tujuannya Allah, orang-orang kufur
tujuannya setan. Sudah berbeda. Jadi jalannya sudah berbeda. Tujuannya berbeda. Targetnya berbeda. Faqatilu, maka hendaklah memerangi siapa kamu sekalian, aulia asyaiton, ansara dinihi, para pembela agamanya setan. Apalagi sekarang zaman medsos, kita melihat di TikTok, Masya Allah, pembela-pembelanya setan ini. Tanpa rasa malu-malu, membela kekufuran, membela kesesatan. Anehnya kok ada yang ikut. Anehnya kok ada yang ikut. Sudah tahu menyimpang, sudah tahu melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang majnun, ki eka parca. Allah. Faqatilu awliya syaitan ay ansara dini. Taghlibuhum, maka akan dapat mengalahkan kamu sekalian hum kepada awliya syaitan. Dengan catatan berangkat dari keikhlasan, ketulusan, kekuatan iman, bukan mencari viral. Likuwatikum, karena kekuatan kamu sekalian, billahi, dengan pertolongannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi, dengan pertolongan kekuatan Allah. Saya ingat ngaji kepada Abi Ikhya. Karena mengapa saya mengaji kepada beliau? Karena beliau itu santri Abuya Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, si abedai menyerap ilmu-ilmunya Abuya Al-Maliki. Jadi ilmu-ilmunya Abuya Al-Maliki, oh nikah ibedai bareng Abi Ikhya. Jadi seakan-akan kita kalau mengaji kepada beliau, ya 100% pada ngaji ke Abuya. Sehingga banyak apa yang beliau dapat dari Abuya dapat kita ambil manfaat dan faidahnya. Kata Abuya Al-Maliki kepada Abi Ikhya ketika beliau dilepas mau pulang ke Indonesia. Ya Ikhya, polisi punya pistol, kamu mau pulang ke masyarakat punya apa? Kata Abuya Al-Maliki, ini bekal dari saya. Maka beliau dibekalilah aurat-aurat, hizib-hizib, baik yang ada di Syawarikul Anwar, yang ada di zikir jama'i. Ini. Karena itulah senjata kita. Jadi senjata kita adalah pertolongan Allah. Senjata kita adalah kekuatan Allah. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan Allah. Ketika kita diuji ya. Karena tidak mungkin hidup di dunia tanpa ujian. Tidak mungkin. Hidup di dunia ini harus siap menghadapi ujian. Karena ujian itu adalah keniscayaan. Apakah orang kalau dekat dengan Allah dicintai oleh Allah tidak diuji? Justru yang paling besar ujiannya para nabi. Justru yang paling besar ujiannya kekasih-kekasih Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan Namrud. Bagaimana Nabi Musa diuji dengan Fir'aun. Bagaimana Nabi Lut diuji dengan kaumnya. Bagaimana Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Nuh. Masya Allah, kalau kita mendengarkan ceritanya Nabi Nuh,
Nabi Nuh itu hidup di suatu tempat gurun yang gersang, tidak ada air. Lalu diperintah membuat perahu. Itu kaumnya Nabi Nuh mengolok-olok. Kalau gila Nabi Nuh. Karena kebai perahu di tengah-tengah tempat yang tandus. Gila kamu Nuh. Bagaimana mungkin membuat perahu di tempat yang tidak ada airnya, tidak ada sungai, sok-sok nada, mandara tase. Kalau gila. Nah itu. Jadi Masya Allah. Baginda Nabi Muhammad. Ujiannya sangat berat. Lah, maka ketika kita diuji, kikutu panarema. Yuji berengka bereen. Apa solusinya? Nangis ka Gusti Allah. Solusinya ngemis ka Gusti Allah. Jak ngemis ka manusia. Maka disinilah di dalam hadis baginda Nabi itu mengajarkan suatu doa. Doa ngemis ka Gusti Allah tak oleh ngemis kepada selain Allah. Kalau bisa doa itu banyak baca di dalam sujud kita. Doanya pendek. Arang-sarang. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Al-Fatihah. Ini teksnya hadis. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, ini abdi dalam as'aluka, mohon hamba kepadamu ghinaya, kecukupan yang kau cukupkan untuk hamba. Abdi dalam ngemis ada keajunan, kekayaan, kasogian, secokop nyukope abdi dalam, saya abdi dalam tak butuh kasalen najun. Itu doa sudah diajarkan oleh Rasulullah, tapi kita belum mengamalkannya. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya wa ghina maulaya, dan kecukupan kekayaan maulaya. Maulaya kadintoh keluarga, istri, anak yang menjadi tanggungan hamba. Artinya maulaya Gusti Allah. Maulaya kadinto tanggungan yang menjadi tanggungan kita. Pacoko pagi abah ya Allah. Pacoko pagi keluarga, anak, bini, anak si bodai pondok, abdi dalam kuat ngirem. Pasraki ka Gusti Allah. Masa tak percaya ka Gusti Allah? Masa tak yakin dengan Allah? Allah yang memiliki segalanya. Sehari dua hari tak beri, terus minta. Ketuk pintu keberkahan Allah. Tok-tok bengla-bengla Gusti Allah. Ini gak putus asa. Allah ingin menguji kita. Kan gak dimah. Ong guna abek ngemis minta ke Gusti Allah. Tapi minta cek minta ke makhluk. Ini gak minta ke perangkat desa. Nika bitik dentean oleh melasah tak oleh manponapan. Coba minta ke Gusti Allah. Maka disinilah rahasianya, jangan pernah meninggalkan sholat duha. Karena kata Abu Ya Al-Maliki di dalam kitab Al-Mukhtar, sholatul duha, sholatul abror, sholatnya para wali. Ben orang mun ahli sholat duha, teka tak soki. Pak cokop. Karena sangkunai dalam odi ini kan seisare cokop. Lebih bagus cokop, tembeng soki, tapi bakun korang. Nika, lebih baik hartanya tandi sahabat, tandi panponapan, tapi nyukope.
Nika seika buka beda. Seika saura beda, seika telasa beda. Nika. Kan itu kata Abi Ihya itu semua ajarannya Abu Ya Al-Maliki. Jadi lebih percaya dengan pembahagian Allah daripada uang yang ada di tangan. Maka Buya Al-Maliki mengajarkan suatu doa kepada kita. Alang-zar, ini Tuan Buya Al-Maliki. Allahumma ja'al fulusana. Ini kapan bahasa beliau? Allahumma ja'al fulusana fi juyubina wa aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah uang kami berada di saku kami, yakni dompet dan tangan kami. Jangan engkau letakkan harta itu di hati kami. Masya Allah. Jadi ulama-ulama kita nih Kak, sebenarnya sudah cukup membekali kita. Keng abe nih Kak, tak ngamal lagi. Maka Buya Al-Maliki nih Kak, mun andi obeng satas, egi bogi. Kenapa? Karena uangnya tidak ada di hati, hanya di tangan. Jadi cuma jadi pet. Ini kayak egi bogi, kopi pada milo. Allah. Artinya apa? Zuhud itu bukan tidak boleh kaya. Zuhud itu boleh kaya. Tapi kekayaannya jangan diletakkan dalam hati. Di abad ni cuma epatoro ben Gusti Allah. Mangkan andi obeng cok perak sempen malolo. Mulai tak deti panyake. Ini enggak. Pakaluar zakata. Pakaluar sadekana. Dawu mardokum bisodako. Maka mun beda orang sakit. Yang pertama dilakukan berobat ke dokter. Mun kita harus beres sedekah. Maka Buya Al-Maliki Kak Dinto ini, Masya Allah, beliau teladan kepada kita. Manabi Jumat pagi, beliau kumpulkan uang beliau. Talpi aki kabetena. Nika esap-esapaki kabetena. Bakon beki. Nika sebagai fidak dari panyake. Pon. Nika artena likuwatikum billah. Jadi kita ini kuat kalau kita ngampuaki Gusti Allah. Ampun. Nika bekal. Inna kaidas syaitan. Sesungguhnya tipu dayanya setan bil mu'minina kepada orang-orang yang beriman kana dha'ifa. Karena ada apa? Tipu dayanya setan dhaifan, lemah, rapuh. Wahian, rapuh, lemah. Wahian nikah pada nakaju keni bedai beras 10 kilo, 20 kilo. Jadi tak kuat menahan. Rapuh. Nika. Karena saya bateti cangke, keni tak kuat. Ki abreen saya. Abedai aben. Nika. Rapuh. Coba. Kita punya Allah. Setan tidak punya Allah. Masa abe kalah agak setan? Berarti ketika ada seorang mukmin ekening kuda bareng setan, hampir dipastikan iman nyarap. Kekuatannya kepada Allah tak kuat. Maka disinilah Nabi Allah Ibrahim ketika melihat kobaran api yang menggunung, beliau diletakkan dalam manjanik. Manjanik ini kan apa?
Manjanik nikah seperti ketepil kata. Ketepil kan beda kajun de dua. Pas ibrin apa? Di tangan karet nama. Kalep ini ibri kalep pas beton tarik lah pas nyentel. Lah itu manjanik. Tadi manjanik kan itu dari kaju pas ibri kalep se raja lah Nabi Ibrahim sabai tengah. Etajo benoreng banyak pas alon cak atas. Geger. Lah ibek to geger Gusti Allah ngutus malaikat Jibril. Lo malaikat Jibril cepon ruta beru turun dari langit. Tak pernah apa ngerasa kasoh kecuali ibek to ipakon Gusti Allah nyandek Nabi Ibrahim dalam kobaran api yang dilepas dari manjanik. Ampun, begitu isangga Nabi Ibrahim kan itu itare bareng malaikat Jibril. Ajunan puto bentuan abdina Nabi Ibrahim. Abdina ipakon Gusti Allah. Coba remaja apa? Amma ilaika fala. Punten kula mun keajunan tak buto. Kula ki aputuan kasih ngirim ajunan Gusti Allah. Lah, nika yakin kelas tinggi. Yakin kelas tinggi mun baabaan boh engki mon tuli candek malaikat Jibril. Kenapa? Karena iman kita ni kaki iman kelas TK baabaan. Kak Dinto. Maka iman Kak Dinto bertingkat-tingkat. Keyakinan Kak Dinto bertingkat-tingkat. La yuqawamu. Tidak dapat ditandingi. Kaidullahi apa rekayasanya Allah. Bil kafirina. Dengan rekayasanya orang-orang kafir. Maka mun beda orang si agenggu abe lanyala becai wa makarallah fallahu khairul makirin wa makarallah fallahu khairul makirin. Hadapi dengan hasbanah kan itu termasuk bekal yang dibekalkan Abu Ya Al-Maliki kepada Abi Yahya. Alhamdulillah. Nikah ayat yang ke-76. Masya Allah ini luar biasa Al-Quran. Ayatnya pendek, tapi di dalamnya kandungan-kandungan ilmunya luas. Alam taro, tidakkah memperhatikan Anda ilalladzina kepada orang-orang kila yang dikatakan lahum kepada alladzina kuffu aidiakum kuffu hendaklah menahan kamu sekalian aidiakum kepada beberapa tangan kamu sekalian, yakni menahan dari tidak ikut berperang. Wa aqimu dan hendaklah kufu aidiakum an qitalil kuffar dari tidak memerangi orang-orang kafir. Lamma tolabuhu pada saat meminta siapa alladzina hu kepada qitalil kuffar bimakkah di kota Mekah. Li'adzal kuffar karena penganiayaan orang-orang kafir. Lahum kepada mereka alladzina. Wahum adapun mereka alladzina jamaatun ialah sekelompok minas sahabati dari para sahabat. Jadi ceritanya ada sekelompok sahabat Rasulullah yang ada di kota Mekah belum sempat hijrah karena ditahan oleh orang-orang kafir di Mekah. Nikah tahan tak ibeki berangkat hijrah ke Madinah. Nah,
mereka ini otomatis tertindas di Mekah karena minoritas. Lalu mereka minta kepada Allah agar supaya diizinkan untuk berperang. Ternyata ketika Allah sudah mengizinkan mereka untuk berperang, memerangi orang kafir, pas beda penyakit dalam hati. Penyakit pun apa? Penyakit kedi, pengecut, takut ke orang kafir, pada nak takut nak enggak Gusti Allah. Lah ini yang tidak boleh. Wa aqimus sholata, dan hendaklah menegakkan kalian kepada solat. Wa atuz zakata, dan hendaklah membayar kalian kepada zakat. Falamma kutiba, maka ketika diwajibkan, ai furidha, difardukan. Ai furidha artinya difardukan, alaihim atas mereka, alladzina alqitalu apa peperangan, idza tiba-tiba, farikun adapun satu kelompok, minhum dari alladzina, yakhshawna yakhafuna, ialah takut. Siapa alladzina? An-nasa, kepada orang-orang, ail kuffar artinya orang-orang kafir. Takut ay azabahum bil qatli kahosyatihim, kahosyatihim, cak baca kahosyatin hum kapalona ngaji, kahosyatihim, seperti takutnya mereka farikun azaballah, kepada siksanya Allah. Au asyadda, atau lebih dahsyat apanya, khosyatan, rasa takutnya, min khosyatihim, dari takutnya farik, lahu, kepada azaballah. Jadi tak oleh takut ke orang kafir, pada na takon aben ga Gusti Allah. Ya Allah. Karena kalau ini terjadi, maka akan menimbulkan penyakit munafik sebagai konsekuensinya. Maka akhirnya lebih memilih zona aman daripada mengambil resiko. Wa nasbu asyadda, adapun dinasobkannya asyadda alal ala, kahosyatillah, au asyadda, atau hale lebih dahsyat, lebih banget apanya, khosyatan, rasa takutnya, min khosyatihim, lahu, kepada azaballah. Wa jawabu lamma, adapun jawabnya kalimat lamma, dalla ialah menunjukkan, alai atas jawabu lamma, idza, apa kalimat idza, wa ma ba'daha, dan ma kalimat ba'daha setelahnya kalimat idza. Ai faja'athum, ai artinya faja'athum, tiba-tiba mendatangi, faja'athum, tiba-tiba mendatangi, him, kepada mereka, farikun, apa, al-khosyatu, rasa takut. Wa qalu, berkata mereka farikun, jazaan, karena cemas, minal mauti, dari menghadapi kematian. Ketika natakok ipate enga katunyana, enga nikah. Lalu mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, lima katabta alainal qital, mengapa engkau katabta, mewajibkan, alaina, atas kami, al-qitala, kepada peperangan. Laula, bonggeh, atau mbok yao, tuh cak saking ngah,
hella akhortana, coba hella mbok ya mbok nggih akhortana, menangguhkan engkau Allah nah kepada kami ila ajalin qarib, kepada waktu yang dekat. Saking ngabeni mangkin perang ngawangiran tahun datang pas Gusti Allah ya ora. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, lahum kepada mereka mata'ud dunia, adapun kesenangan duniawi. Apa artinya mata'ud dunia? Ma, apa-apa. Barang ini. Yutamata'u, yang disenangi bihi apa ma. Satu aja mod. Emas, perak, hiasan. Gimana bimangken mobil mewah. Jam tangan mahal. iPhone. Barang-barang mewah. Ma yutamatta'u bihi fiha di dunia, awil istimta'u, atau menikmati kenikmatan biha di dunia, qalil, sedikit. Tidak benar Gusti Allah, harta dunia itu qalilun. Maka abah nikah, jak yuk tak yuk. Mungkin ajunan andi kanca ngabele, kok riake alhamdulillah. Kok namen dia hasil 20 juta ke. Sementara ba'abaan tak hasil pun apa nampak. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabun. Was'alullaha min fadlih. Peta Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Was'alullaha min fadlih. Terus derma terusan ayat. Innallaha kana ala kulli syai'in alima. Mungkin Allah mau memberikan kita yang lebih berharga. Kesehatan. Beri anak foto apal Quran. Beri anak foto ahlul ilmi lah. Jadi jangan mengukur rezeki itu hanya dengan materi. Nika. Kul mata'ud dunya qalil. Apa artinya qalil? Sedikit? Bukan. Sedikit itu makna literlah. Tafsirannya qalilun ayilun. Bakal kembali. Bakal kembali. Ayilun bakal dadi, akan kembali ilal fana'i, kepada kesirnaan, ilal fana'i, kepada kehancuran. Bangga ya kok leobeng 20 juta ya kah air obeng ngasih 20 juta sajutan ekibaka apa ekibaka rumah makan sate nyate ngabi telopolo, secit, cetak, setong. Masuk kata bu, tetibon apa? Ailun ilal fana. Nika tetibeol. Nika pesen sesajuta teti. Ya Allah, eka beli apa bol? Eka beli minuman, teti apa? Teti kemi. Ya Allah. Beabaan alhamdulillah tak oleh 20 juta, cuma oleh 200.000. Alhamdulillah. Eki bengaci teti barokah. Eka beli bensin 5.000 bensin na barokah. Eka beli solar na barokah. Nika eki melangkah matanya barokah, telinganya barokah. Nah nika maka ciyu tak kiyu ampun. Makan mun beda kanca. Lu nggak boleh tunyan ampun cek kanca penyakit kan. Nika ibu penyakit kan. Nah, ini kan. Itu katanya Allah, kul mata'ud dunya qalil. Mun bar lo tulis ya de labeng. Beri figura, tulis pabukus. Kul mata'ud dunya qalil. Maka mun beda ayat-ayat penting sama macam kak ditulis palain. Termasuk wala tatamannau ma faddalallah.
Juga ada dalam surat Toha. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Wala tamuddanna, jangan memelototkan. Dek remah memelototkan, memanjangkan. Mun bodoh orang kaya andik jam tangan 5 miliar. Napa jam tangan saya 5 miliar nih kak? Bisa membeli ridho Allah? Bisa menyelamatkan dari azab kubur? Tidak. Kak itu hanya kebanggaan sesaat. Kecok bermaling lo beram. Ya Allah. Sampai nanti obeng 5 miliar. Mata mereka beli jam tangan. Apa kalau bukan hanya untuk gagah-gagahan. Dan ingat itu semua ada hisapnya kelak di hadapan Allah. Tak usah memelototkan. Tak usah mengak. Mengak nikah. Ka orang akatia abi ihya. Waktunya habis untuk kutubus sita. Mengak nikah Ki Abdul Qayyum. Waktunya habis untuk baca kitab. Nikah Ki Salahuddin Munsif. Waktunya habis untuk kitab. Mengapa nikah? Karena itu tidak bisa dibeli dengan harta. Nikah. Qalilun ayilun ilal fana. Coba apa makanan yang paling enak? Nikah. Ternyata ujung-ujungnya makanan semahal apapun. Nikah. Bakal masuk teti kotoran. Nikah. Minuman semahal apapun akan menjadi air urin. Ya Allah, ini kan bentuknya. Maka cepang kepang tak kecok ka tunya. Jangan mudah tergoda dengan godaan. Baik godaan harta, godaan wanita. Nikah. Digoda, tergoda, na'udzubillahi min dalik. Dengan artis. Nikah. Walaupun artis, jahila kita tebal. Cobaan kita tebaji. Nikah pada bayi. Apa sih istimewanya artis? Cek perak bungkus sama lolo. Saya tak pada. Nah, ini kan. Kul. Mata'ud dunia qalil. Maka jangan mudah tergoda. Dengan mata'ud dunia qalil. Nah, mungkin. Wal akhiratu. Adapun akhirat kata Allah. Apa? Ail jannah. Surga. Di surga tidak ada lodah, tidak ada keringat, tidak ada kotoran, tak ada surga orang akemi, orang BAB sobung. Nah, khairun itu lebih baik. Liman bagi siapa? Ittaqo, yang menjaga diri siapa? Man iqaballah, dari siksanya Allah. Dengan apa? Bitarki maksiatihi, dengan meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Teti seekotnya orang setakwa. Orang yang takut kepada siksa Allah dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Wala tuzlamuna, dan tidak akan dianiaya siapa kamu sekalian. Bitai dengan dibaca tak. Tuzlamun. Wal ya'i yudlamun, mereka. Tungkosuna, artinya tidak akan dikurangi siapa kamu sekalian. Min a'malikum, dari amal-amal baik kamu sekalian tidak akan dikurangi. Ini kan ngaji nih, kencerena tak kira kurangi. Tak kira kurangi. Fatilan, sedikit pun. Apa artinya fatilan? Qadra qasratin nawati. Qadra qaswatin nawati. Dengan seukuran kulit padi. Jadi qasrun nawati nikah
padi pas eselip. Eselip padiin gak dinto dadi biji padi beras kolen dadi sekam lah. Dadi kosron nawat ini kan sekam. Kan berarti tidak berat. Teka seberat sekam tidak akan dikurangi. Maka jangan pernah berhenti bersedekah. Walaupun hanya memberi air minum 1 gelas. Walaupun hanya bersedekah roti, 1 roti. Ya, sedekah berak roti. Itu tak sedekah. Sedekah berak aing. Mengatakan ke kopi berak teh. Jangan sakat itu. Abuya Al-Maliki kan catat. Abuya Al-Maliki di dalam kitab Al-Mukhtar. Di dalam kitab Al-Mukhtar itu bercerita bahwa sahabat Abu Musa Al-Asy'ari itu punya seorang anak. Kula lupa nyaman kanan. Ketika beliau mau wafat, Abu Musa Al-Asy'ari mau wafat, beliau berwasiat kepada putranya. Lupa dan apa wasiatnya? Nak, ingat, jaga wasiatku, selalu kenang tentang kisahnya Sohibul Hubuz, roti. Kisahnya Sohibul Hubzi. Bagaimana ceritanya orang yang punya roti abah? Begini, nak. Dulu itu Cebon Abu Musa Al-Asy'ari. Dulu itu nak, ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Beribadah 40 tahun. 40 tahun. Beribadah 40 tahun. Setelah beribadah 40 tahun, setan gak terima. Hari sama ibadona 40 tahun. Hebat. Tak tarik. Karena tidak terima, maka setan gak dinto membagi tugas. Dek rumah carana kuda orang gak dinto. Maka ada salah seorang setan menampakkan diri menjadi seorang wanita cantik. Makanya hati-hati dengan godaan wanita. Wanita juga hati-hati dengan godaan laki-laki. Terutama zaman mangket. Tas tete. Kusma pekus ujung-ujungnya mau menghancurkan kehidupan. Akhirnya setan gak dinto menampakkan diri menjadi seorang wanita cantik. Datang kepada abid yang beribadah 40 tahun. Akhirnya pun mas malemes abdina ngadem ae. Anu abdina gak dinto mau curhat. Nika, oh iki. Akhirnya misem, oh wak pendenan ya. Oh, anu naudzubillah min dalik. Samuka ibasa lamata minal fitnah. Fitnatin nisa. Nika fitnatis syahwat. Singkat cerita, si abid kan itu tergoda. Akhirnya dia hidup bersama si wanita itu 7 hari 7 malam. Tahu ning napa saya lakoni. Mon pon duaan. Petong hari petong malam saya lakoni. Wallahu a'lam amr. Naudzubillahi min dzalik. Akhirnya menyesal. Datang hidayat. Duh. Kok dia ma'alakon itu saraja selama petong hari. Akhirnya rumahnya ditinggal. Dia ingin bertaubat. Dengan ingkita ilallah. Cek bondeng jaba jungkung. Ing talani Allah. Nika ingkita ilallah. Ingin bertaubat. Setiap melangkah asolat. Melangkah asolat. Ajalan ta'abid asolat. Nika tobat ta'abad. Akhirnya abad enggak ditodepak kasih tong tempat. Di tempat itu ada bangunan. Enggak toko namanya. Lah ternyata
di tempat itu ada 2 orang, tokang tapa 12 orang, nikah pantai itu. Karena beda orang tokang tapa ingat santri potongan nah. Abang norok tedung juga. Nikah, teti dari 12, tambahi setong, teti 13. Mau temu kulaku, ada seorang rohib membawa roti. Rupa-rupanya si 12 orang nikah, senangkung daerah rahib. Seorang pendeta. Nikah rampot. Rotin si 12, bagi. Termasuk si abid oleh bagian. Setong saya tak milo. Saya tak milo nikah protes. Boh, kamu bagian dan gula. Tahuning juga. Cek gula beri tong setong dadak saya beri ada 2. Coba cek. Pada milo tong setong. Tahuning cek beda tambahan. Beda santri anyar. Tak lebel. Akhir rapot. Mas. Ngutak kasih tak milo nih. Pintar dah. Apon. Nikah roti bagian dan gula bagian kapan cek. Tinggal. Kula ni rela lapar. Karena aku lihat engkau nebus setusan engkau selama 7 hari kumpul kebo dengan wanita itu, aku tebus dengan 1 potong roti. Tidak tebusan. Cek tak ika boleh sempat. Akhirnya pun kalau kuna mau temu mati nih. Abid ibadah 40 tahun mati. Jaipun sahabat Abu Musa al-As'ari etempeng. Setelah ditimbang ternyata dosa selama 7 hari kumpul dengan wanita yang bukan muhrimnya nikah mengalahkan beratnya ibadah 40 tahun. Jangan bengal katusa. Lober ibadah 40 tahun gara-gara tusah saminggu. Ontongnya abang pernah sedekah roti. 1 potong roti setelah ditimbang ternyata makalah beren ala kuni tusah selama saminggu. Oleh ridhaan Gusti Allah masuk surga hanya karena abende sedekah sepotong roti. Jadi makanya babenya sedekah. Jangan pernah meremehkan ibadah seberat apapun. Walaupun hanya 1 gelas air. Walaupun hanya 1 potong roti. Aina ma takunu. Coba olah tinggi. Mana biruntut ngaji. Masya Allah. Begitu indah kata-kata Al-Quran. Jadi setelah Allah menanamkan bahwa kul mata'ud dunya qalil. Ini kan. Kul mata'ud dunya qalil. Maka abang ini kamu diberi obeng. Cak. Pirai tekuk pasret. Sadekaki. Oleh 1.100.000. Tidak. Oleh 500.000. Saya ketibun. Ini kan. Oleh 200.000. 20.000. Oleh 100.000. 5.000. Tidak. Ini kan. Sopaja sesangang bolo sanga. Kalaban barokah. Asadekah 5.000. Ditambahi barokah. Nah, ini kan yang ditanamkan oleh Allah. Maka setelah ini semua. Ayat 78 menjelaskan kepada kita tentang kepastian datangnya kematian yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari manusia. Bahkan walaupun bersembunyi di benteng sekuat apapun. Ayat 78 surat An-Nisa menerangkan tidak ada siapapun yang akan lepas selamat terelakkan dari kematian. Tidak ada. Nikah. Maka ya Allah bila yang kakak ditok tahun ning abad nikah sampai bila. Semoga ki paringana umur barokah. Ki paringana kesempatan
hidup panjang di dunia untuk memperbanyak bekal ibadah. Termi sampai palanjanga umurah, barokah kesehatannya. Ya Allah. Aina ma takunu. Aina ma takunu. Guru dan gula beri makna. Aina ma takunu. Endi-endi ono enggon sira kabeh. Dimanapun tempat kamu berada. Ainama. Dimanapun tempat takunu berada siapa kamu sekalian. Ingat. Dimanapun kamu berada. Yudrikum. Yudrikum. Akan menututi. Asal makna menututi. Pada najeng bejengan. Kemana kita pergi, bayangan mengikuti. Ya, mengikuti ini kan yudrik. Jadi kematian kan itu seperti bayangan kehidupan kita. Tidak bisa lepas dari. Maka tak ada tua, ya Allah, cepat mati, tidak ada tua kan itu. Itu doa yang tidak boleh. Kenapa? Mustahil. Jaring Nabi Adam bayi wafat, Nabi Nuh nabi wafat. Gusti Kanjeng Nabi wafat, mak dadi panjenengan atua cepat mati tidak ya. Tak oleh atua zakat itu. Kenapa? Tidak mungkin. Jadi tak oleh atua sih tak mungkin ni tak oleh. Yudrikum akan menjemput kepada kamu sekalian al-mautu apa kematian. Walaupun berada kamu sekalian fi burujin ay husunin. Husunin ini kan apa? Beberapa benteng yang tinggi menjulang. Panjenengan pernah datang ke bentengnya Sultan Al-Fatih di Istanbul. Masya Allah bentengan. Tinggi bentengan. Beni pagar, beni. Pagar benih, husun, benteng yang tinggi, kuat, berlapis-lapis. Musayyadatin yang kokoh. Murtafiatin yang tinggi menjulang. Aku benteng tinggi, apakah bisa aman dari kematian? Tak bisa. Karena kematian itu sudah ketetapan Allah, fala takhshaw, maka jangan takut kamu sekalian al-qitala kepada berperang khaufal maut karena takut mati. Saya buktinya Sayyidina Khalid bin Walid Saifullah. Khalid bin Walid kan itu ingin mati di peperangan tapi tak mati. Nih beliau justru mati di tempat tidur. Tapi cepon ulama Khalid bin Walid ampun oleh gelar asyahid. Karena apa niatnya. Kenapa Allah tidak mematikan Khalid, mewafatkan Khalid di medan perang? Karena beliau Saifullah. Saifullah, pedangnya Allah. Masa pedang Allah gugur di peperangan? Ya Allah. Wa intusibuhum. Dan jika mengena atau menimpa hum kepada mereka ayil Yahud hasanatun hisbun bikasril ha. Tadi mun bada semaca hosbun salah. Hosbun pohon kurma. Nikai kak dito hisbun kesuburan. Kemewahan hidup bimakna ar-roho. Mana baca husbun pohon kurma salah. Hisbun. Hisbun kemewahan bimakna ar-roho. Wasatun keluasan hidup. Yaqulu maka berkata mereka al-Yahud. Hadihi min indillah.
Mun Gusti Kanjeng Nabi menang perang, orang Yahudi ngucap ini adalah dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun. Tapi kalau menimpa kepada mereka sayyi'atun bimana jadbun paceklik, kekeringan, wabalaun dan musibah, kama hasolalahum sebagaimana terjadi kepada mereka inda min Nabi pada saat datangnya baginda Nabi SAW al-Madinah ke kota Madinah. Yaqulu berkata orang-orang Yahudi, hadihi min indik, ini karena efekmu, efek kesialan yang kamu bawa ya Muhammad. Aibisumika, artinya karena sebab kesialan yang kamu bawa. Allah. Qul lahum, katakan kepada mereka, kullun minal hasanati was sayyi'ah, semuanya ialah min indillah. Ai min kibalihi. Ai min kibalihi. Deki baca min qablahu mas. Ai min kibalihi artinya dari arahnya Allah. Jadi semuanya dari Allah. Karena kata Abi ya ingki, ya Allah cik masuk debu-debu. Insya Allah beliau orang dekat dengan Allah, orang soleh. Insya Allah min auliyaillah, Allah panjangkan umur beliau. Ingat, Gusti Allah gadito sifatnya bukan hanya Al-Wahhab, bukan hanya Al-Wahhab, tapi Al-Mani. Jadi ketika abad nika yuji pengracik kese serat Allah Al-Mani. Nika penta ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Semuanya dari Allah. Allah bukan hanya memiliki sifat Al-Wahhab, juga punya sifat Al-Mani. Fama lihaula'il qaumi, maka mengapa mereka-mereka kaum itu la yakaduna yafqahuna, hampir-hampir nyaris tidak memahami, ay la yuqaribuna, artinya nyaris mereka ayafhamu memahami hadisan kepada pembicaraan yulqa yang dialamatkan apa hadisan ilaihim kepada mereka. Wama, adapun kalimat ma di sini istifhamu ta'jibin, ialah pertanyaan yang mengandung rasa heran. Mak heran kok ya. Pertanyaan yang mengandung rasa heran. Min farti jahlihim, karena bangetnya kebodohan mereka. Wa nafyu muqarabatil fi'li, adapun ungkapan hampir tidak memahami ialah asyaddu lebih banget min naf'ihi, dari nafinya tidak adanya al-fi'lu. Jadi la yakaduna yafqahuna qawlan, ini menunjukkan tololnya mereka, bangetnya kebodohan mereka. Dan gula dimini bakto ngaji, tak paham. Bakto ngaji nengai petuk dan gula kediri, tak paham apa maksudnya. Tak paham, blank, tulis. Lihat ternyata pahamnya mungkin. Bila beri amanat, maca tafsir Jalal, buru paham. Teti ngajina 20 tahun saya pongkor, lebih. Sagemi tahun saya pongkor, oh lebih tahun sangat 2 dan ulang ngaji tafsir Jalal. Paham mah buru mangke. Tingkat setelah 30 tahun buru paham, itulah rahasia ilmu Allah. Tetimun panjenengan ngaji tak paham apa maksudnya. Beni pas ambu. Nika terus pada orang sakit. Tambahi tak beres pas ambu. Betul. Terus tambahi. Siraoning beres tahun datang. Terus atap jambu.
Kalau nak ngaji tak paham pun bula. Mampu tiga. Tak paham bula. Tolos jen gendeng. Tolos jen baklul. Ngaji tak paham. Ambu. Tolos jen bunggan. Justru karena abe tak paham. Terus ambu. Terus. Ini sebagaimana ceritanya Ahmad bin Hajar. Kenapa ngerasa bodoh, menyesal, putus asa. Mulai dari pondok. Bemai tengah jalan, tak temu bareng beto. Nika etete si aing sacap-cap, ducap-cap. Ya bes beda lo bengah. Setelah berapa tahun, bertahun-tahun. Lemah kamu tak paham jambu terus ngaji. Siapa tahu sabulan si bakal datang nyangke. Oh berarti si pada pak bareng Al-Quran. Ayat sekian An-Nisa. Ruah maksudnya. Masuklah itulah Allah membuka mata hati kita. Sama kemanfaatan. Barokah. Difoto oleh Allah. Abdi dalam foto ya Allah. Anak foto abdi dalam foto ya Allah. Kompoi keturunan hamba foto. Tresatre foto. Foto hati tafsir Jalalain. Al-Fatihah.